Ya, shalom saudara-saudaraku yang tinggal di dalam ruang atas, upper room, heavenly places, secret place. Gitu Tuhan ya, kita bersuka cita. Tuhan katakan kita bergembira, bersuka cita. Dan pastor tadi sampaikan, Roh Kudus sampaikan dua kata, sit still, duduk saja menanti. Ya, kita ada di dalam, yang kedua adalah ada di dalam large upper room, ruang atas yang besar, yang sudah siap tersedia, furnished and prepared. Sudah disediakan semua. Bayangkan dia sudah sediakan meja hidangan dengan semua hidangan-hidangan pesta, hidangan raja, sudah tersedia. Kita tinggal menikmatinya. Duduk. Di dalam Rut 3 ayat 18 dikatakan, mertuanya ya, mertua Rut kepada Naomi, kepada Rut ya, kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Jadi perkara apapun, kita tahu Rut perempuan Moab yang gak mungkin masuk dalam jemaah Tuhan. 10 keturunan kena kutuk, gak bisa masuk orang Moab itu. Tapi Rut menerima Yahweh, Allahnya Israel, Allahnya mertuanya Naomi, dan Tuhan menerima dia. Dan Tuhan menebus dia melalui Boaz, kinsman redeemer, penebus kaumnya, ya kaum Yehuda, karena mertuanya orang Yehuda. Ya, ditebus menjadi nenek moyang Yesus bahkan. Salah satu nenek moyang Yesus adalah Ruth. Ya, sebab orang itu tidak akan berhenti. Boaz, ya, penebus. Dia kaya raya, dia keluarga, dan dia mau. Karena itu persyaratannya. Harus keluarga, harus kaya raya, karena harus menebus kan, beli, dan mau. Yesus itu punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Bukan kaya lagi ya. Luar biasa. Dan dia mau turun jadi manusia. Menjadi kaum manusia, sekaum dengan kita. Dia mau menebus kita. Menjadi korban yang disembelih untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan dikatakan orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari ini juga. Dan Tuhan tidak akan berhenti. Pengharapan kita asal kita nggak lepas. Kita ada sekarang di posisi. Yes, beberapa dari kita inilah jawaban. Kenapa 2023 kita nggak lihat right time, right place, Kairos itu belum termanifestasi. Tuhan mau tempatkan kita dulu di posisi, di tempat yang aman, secret place, tempat yang terlindung, aman, sehingga semua berkat Tuhan, semua kemakmuran Tuhan, semua kesehatan Tuhan, semua aspek yang Tuhan restorasi, pulihkan buat kita. Bukan, tidak membuat kita menjadi jatuh, tidak membuat kita menjadi lupa daratan kali, atau segala macam, tapi di tempat yang aman. Ya. Jadi duduk, sama-sama katakan duduk, sit still. Duduk menanti. Lama Pak, dipelihara, jangan takut. Ya, jadi selanjutnya Tuhan terus mempersiapkan. Saya bacakan dari yang Lukas 22 ayat 12. Lalu orang itu menunjukkan kepadamu suatu ruang atas yang besar. Ya, minggu lalu kita dengar yang dari Markus ya. Di Lukas juga sama, ruang atas yang besar, large, upper room. Luas, saudara. Dan sudah lengkap. Furnished and prepared. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Sudah siap, ready.
large furnace upper room sudah siap tersedia. Kayaknya kita tuh kalau di tanah perjanjian, kita hanya terima warisan. Kita hanya menerima. Tangan terbuka menerima. Itulah iman. Ya, nggak usah nunggu. Wah, mesti lihat dulu, saya baru percaya, Pak. Kita sudah terima. Karena itu kita berterima kasih, mengucap syukur. Ya, kita lihat lagi. Putar lagi mic. Nanti kita lihat ya. Mika akan putar lagi tentang upper room ini. Silakan. Finished! Benny. Apa? The year of living in the upper room. Tahun kita hidup tinggal di upper room. Ya. Tadinya Tuhan digambarkan jauh berjarak karena di Gunung Sinai penuh api, ngeri. Jangan dekat-dekat katanya. Itulah hukum Taurat diberikan. 2 batu dingin. Ketika Tuhan sudah menyelesaikan, it's finished, sudah selesai, kula, paid in full, sudah dibayar lunas. Hanya gambarannya tadi anaknya pulang ya, naik ke upper room. Benny katanya, Benny itu bin, ya anakku, Abah, Bapak. Kita juga mengerti kenapa sebelumnya Tuhan katakan, Bapa kami yang di surga jauh. Sekarang Abah, Bapak. Tuhan memanggil anakku. Kita anak. Itu rahasianya, saudara. Ya, jadi kita tinggal. Kita sudah ada di sana dan kita establish tadi. Establish di dalam. Ya, berketetapan hati, tinggal. Ini pilihan kita. Ya, free choice. Luar biasa ya, saudara. Kita tinggal in heavenly places, di alam surgawi bersama Yesus. Dengan semua fasilitas, kita memiliki anak, memiliki semuanya. Memiliki Yesus, memiliki semuanya. Sama-sama katakan. Memiliki Yesus, memiliki semuanya. Tadi pastor juga sampaikan yang berikutnya adalah ketika sedang menyampaikan, jadi diingatkan bahwa orang-orang yang suka lupa katanya. Ya, minggu lalu juga disampaikan kan Tuhan akan memulihkan di upper room itu orang-orang yang Alzheimer.
ya otaknya pikun, lupa. Saudara mungkin kalau ada yang udah banyak umurnya, lupa kunci taruh di mana, lupa taruh handphone mungkin, lupa si ini namanya siapa. Udah tahu, Tuhan akan memulihkan. Yang mau katakan amin. Ya, jadi Tuhan sampaikan, ya perkatakan, bahkan dalam minggu ini terus perkatakan. Ya saudara kalau mau perkatakan ya bisa langsung baca atau hafalin ya. Dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Ya flourish, bertunas. Hijau lagi gitu. Seperti pohon korma. Kita tahu pohon korma itu umurnya di Timur Tengah ya 300 tahunan. Akan bertumbuh subur. Ya bukannya kering, subur. Seperti pohon aras di Lebanon. Cedar from Lebanon, pohon aras. Kuat, tinggi pohon aras itu buat tiang-tiang istana atau bait Allah. Kalau ini ribuan tahun, bisa 2000 tahun pohon cedar. Jadi siapa bilang kita menjadi tua, ringkih, keriput, pelupa, Alzheimer, tulang-tulang keropos, apalagi lupa tuh Pak Melki. Enggak, ya kita enggak begitu. Kita disegarkan, dimudahkan seperti pohon korma. Tunas lagi pohon korma. Long life, dengan kenyang, manis buahnya. Karena kita ditanam, ayat selanjutnya. Ditanam di bait Tuhan. Nah itu di upper room itu. Kita beribadah sih, kita di upper room. 5 pengurapan korporat yang bertunas, flourish lagi di pelataran Allah kita. Nah itu bicara tentang tempat heavenly places. Hafalin saudara, saya ini orang benar. Kalian ada kebenaran Allah dalam Kristus. Saya bertunas seperti pohon korma, seperti pohon aras di Lebanon, ditanam di baitnya Tuhan. Ya. Bertunas di pelatarannya. Sampai disebut masa tua ya 15 nih. Bukan jadi tua, bukan, tapi masa tua. In old age, ya old age. Kan umur nggak bisa diberhentiin, jalan terus kan waktu kan. Mereka masih berbuah. Sama-sama katakan berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya fatness itu bukannya gemuk gendut gitu, bukan. Gemuk dan segar. Itu artinya sama tadi ya, segar itu evergreen. Tidak kering. Fat itu, gemuk itu tidak kering. Ya kemarin kaget juga waktu pertemuan keluarga, saya ngelihat ada ipar saya. Padahal itu lebih muda ya, jauh ya. Kenapa tangannya udah kayak orang tua gitu. Kering, keriput gitu. Kering. Nah saudara, kalau saudara lihat di saya tanya, kok menua ya, kok keriput ya, saudara mulai katakan. Makanya saya selalu bilang kan, lagi mandi ngomong aja. Oh kulit-kulit Kristus, tubuh berkualitas, hidup berkualitas, otak Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, tekanan darah normal, pencernaan Kristus, kaki rusak, berjejak di bukit-bukit, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, pikiran Kristus, rambut nggak saya satu jatuh ke tanah, kalau Tuhan tidak mendaki, dinomorin semua. Kalau kecabut satu kelihatan, oh Tuhan ganti 100 kali lipat. Jadi masa tua artinya masa tua, old age, tua, umurnya makin banyak, makin berbuah dan gemuk ya, artinya tidak kering, fatness dan segar. Ya ketemu teman saya yang lain.
Udah lama juga nggak ketemu. Waduh, Pak Heri sehat. Dengar-dengar masih lari ya, 10 kilo sehari. Saudara, bukan buat sombong-sombongan, saudara. Itu hanya membuktikan, ya, ayat 16-nya dikatakan, kita memberitakan itu. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Firman-Nya benar. Kita memiliki kebenaran hadiah, kebenaran iman. Naik terbang seperti sayap Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Pikirannya jadi memiliki pikiran Kristus, hikmat Kristus. Nah, itu salah satu manifestasi yang hari ini yang kita dengar. Jadi saudara bilang ini, aduh, iya nih, saya kadang-kadang diserang nih, suka lupa, suka gini. Saudara mulai perkatakan, orang benar itu bertunas seperti pohon korma, ya, tumbuh subur seperti pohon sidar, pohon aras di Libanon. Ya, saya ditanam di bait Tuhan, di rumah Tuhan. Ya, bertunas di pelatarannya, berarti flourish, ya, tumbuh lagi. Nah, masa tua semakin banyak umurnya. Nah, ini juga salah satunya, saudara. Jangan mau percaya, semakin banyak umur semakin lemah, semakin capek hidupnya, gagal atau pecundang, kering. Enggak, berbuah, tetap gemuk, fatness artinya tidak kering dan tidak lemah. Kemarin sama Bu Lili, karena ada orang ngajak-ngajakin ke celebrity fitness, jadi ukur. Ditimbang tuh, diukur. Ya. Semuanya keluarnya sama. Umur bionya itu 35 tahun. Oh, saya bersyukur juga ya, 35 tahun. Walaupun umur realnya kan 60. Jadi benar, Tuhan mudahkan lagi. Sama-sama Bu Lili juga. Saudara, apa yang kita dengar, mungkin kita nggak lihat di mana ngelihatnya kan. Tapi waktu diukur Tuhan nyatakan gitu bahwa dia benar. Tadi belum terakhir ya, habis ayatnya. Ya, gunung batu tidak ada kecurangan padanya. Artinya God cannot lie. Gitu aja. Masalahnya kita duduk di upper room, di ruang atas, setelah tersedia semua hidangan, kita ambil nggak? Kita makan nggak? Kita deklarasikan nggak? Ya, sampai kemarin orang ini bilang sama istrinya, waduh, Pak Melki ini katanya lari sehari berapa kilo? Ya, ada sih 9-10 kilo. Ya. Bukannya apa-apa, saudara ya. Saya suka aja gitu, melihat bahwa Tuhan itu benar gitu, mengalami. Ya, makanya Mazmur 92 kan sebelumnya Mazmur 91 yang tadi kita nyanyikan kan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, El Elyon, ya, kita itu duduk in the secret place, ya, tempat rahasia Tuhan yang maha tinggi. Iblis maha tinggi nggak? Enggak. Penyakit maha tinggi nggak? Enggak. Kita udah duduk dalam secret place yang maha tinggi, udah selesai udah. Yang bermalam, ya, abide tuh, bermalam, tidur, tinggal dalam naungan, ya, di bawah sayap yang maha kuasa. Siapa itu? Yesus, kasih karunia maha kuasa. Amin. Amin ya. Jadi pasti kita bertunas. Pasti kita, tadi dikatakan gemuk segar itu fresh oil ya. Setiap kali minggu kita datang seperti ini berkumpul di rumah Tuhan, kita menerima fresh oil, pengurapan yang segar. Gemuk segar itu green oil, evergreen,
flourish, dimudahkan lagi, dimudahkan lagi. Lihat aja Pastor Prince. Lihat aja yang waktu dia umur sering banyaknya di buku atau di tahun 2000-an, ini 2023. Makin muda tuh. Makin segar. Ya, tidak kering. Benar ya saudara? Biarpun Kristen, kalau percayanya ngomongannya mati, ngomongannya lemah, ngomongannya seperti faktor U, seperti orang dunia, kering bener-bener. Bener-bener. Ya, keriput kering, terus tulang-tulangnya kering. Ya, kemudian diperiksa, Pak, ini kalsiumnya kurang. Ya ngomong udah. Berarti kurang padat kan? Tulang-tulang saya padat seperti tulang-tulang Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Jadi informasi itu nggak membuat kita gentar. Ya kita terima aja. Ya kita masuk lagi ya, start dalam Efesus 2 nih. Minggu lalu ya, diingatkan lagi. Tetapi Allah yang kaya akan dengan rahmat, rich in mercy. Kaya ya akan rahmat. Jadi sebenarnya kita semua dulu adalah mati, seperti ayat 5-nya bilangnya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Berarti semuanya telah mati dalam dosa. Mau orang kaya, orang miskin, orang pintar, semuanya dead, mati. Tapi kaya akan rahmat karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasihnya akan kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena kita terima, kita telah mati bersama Kristus, ya, dibangkitkan bersama Kristus, didudukkan bersama Kristus. Nah, setelah itu begitu kan? Saya bilang telah mati karena dosa-dosa atau oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia-Nya kita ini diselamatkan. Sama-sama katakan, saya ini diselamatkan. Saya ini disebus, saya terima juru selamat. Ditebus dari kematian menjadi hidup. Tuhan itu membuat orang mati jadi hidup. Amin. Ayat 6. Makanya dikatakan, dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita juga. Ya udah dibangkitkan, ya menghidupkan, dibangkitkan, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini duduk in heavenly places. Luar biasa ya. Ya, raise up us together. Jadi kalau kita menerima Yesus, kita mati bersama Kristus. Old man kita, manusia lama kita sudah mati bersama Kristus. Kalau masih gagal juga, itu seperti Pastor Prince selalu bilang, seperti turun dari kapal masih ada goyang. Kita selalu bilang, itu bukan saya, itu manusia lama saya, sudah mati. Kita ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah mati. Nah, yang baru, kita manusia roh yang memiliki jiwa dalam tubuh ini, tubuh fana ini, didudukkan, made us sit together in heavenly places in Christ. Ya berarti duduk. Amin. Kita ini punya identitas di dalam Yesus. Amin. Ya makanya disebut kita ini manusia baru, ciptaan baru, manusia roh. Ruah, ya nafas Tuhan. Itu kekal, nggak bisa mati kita sebenarnya. Nggak bisa stop hidup, terus hidup. Dan roh ini berefek juga, berpengaruh kepada tubuh fana ini. Nanti Tuhan juga di upper room dia cerita tentang rapture memang. Tentang tubuh kemuliaan. Jadi kalau dibicara rapture, tubuh kemuliaan. Sekarang masih tubuh fana. Ya. Nah,
Tubuh kemuliaan, ya tidak dapat lemah, sakit, capek, bosan, depresi, nggak bisa mati selama-lamanya. Nah ini ayat 6-nya bilang, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan juga, memberitahu. Oke, ayat 7, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita. Nah ini kita tahu in heavenly places. Ya, sekarang ini masa yang akan datang tuh sekarang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia-Nya. Tadi saya catat ya, exceedingly riches of His grace. Berlimpah-limpah kekayaan kasih karunia. Nah, itu kan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Exceedingly riches of His grace. Saudara, nyebutnya aja susah ini. Begitu, wih, kekayaan kasih karunia udah hebat, tapi ini berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, bukannya sedikit, bukannya pelit-pelit gitu Tuhan ngasihnya. Karena dibilang sesuai dengan kebaikannya. Makanya kita dengar terus kebaikan Tuhan. Bukan penghukuman Tuhan, karena Tuhan sudah menghukum kita di dalam tubuh Kristus. Bukan percaya bahwa di masa depan, apalagi bicara rapture, orang banyak percaya bahwa iblis lebih hebat gitu. Wah, ini antikris nih. Ini ya dari zaman dulu begitu ya. Kalau ada teknologi baru, ada TV, wah ini One Eye nih. Ada teknologi apa? Komputer, wah ini chips 666 nih. Ada handphone, wah ini antikris nih. Cryptocurrency. Wah ini uang nanti ini nih antikris lagi. Kayaknya udah dibuat ketakutan gitu, paranoid. Nanti dibawa lagi ke tribulasi. Apa tuh? Penghukuman. Masa kesukaran. Wah nanti nggak bisa belanja nih, nggak bisa hidup, nggak bisa ini. Saudara, itu kan benar-benar dikadalin, saudara. Orang Kristen itu bersama Yesus, pemenang, berkuasa. Dan pastor udah pernah sampaikan ya bahwa teknologi itu netral. Kalau kita nggak pakai, ya seperti ini teknologi nih, apa Zoom, meeting, ya iblis yang pakai gitu. Ya rekaman semua di handphone bisa dengar khotbah sekarang. Bahkan tadi diingatkan gitu. Kalau di kitab Wahyu bagaimana seluruh dunia bisa lihat ada dua di Israel itu, dua nabi itu waktu dibunuh, semua dunia bisa melihat. Dulu diketawain kalau zaman-zaman sebelum adanya internet. Bagaimana? Tuh kan Injil Alkitab tuh hayal, halu katanya. Halusinasi, hayalan. Apalagi kita nih yang ngomong kasih karunia ini. Orang banyak yang bilang, Pak Melki mah halu katanya. Hayal. Nggak akan masuk upper room, saudara. Dia nggak akan ngerti. Nggak akan, saudara, bisa memahaminya. Ya, tapi kita paham ya. Kita lanjutin terus. Ya, jadi jauh lebih tinggi. Kita nih jauh lebih tinggi. Tadi dikatakan ya, di dalam Kristus Yesus itu jauh lebih tinggi. Filipi 2 ayat 9. Ini benar-benar tempat upper room ya, highest place. Heavenly places. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kalau saudara bilang didudukan bersama Kristus, saudara memahami gitu. Ya menyadari bahwa ini benar-benar tempat yang maha tinggi. In the secret place of the Most High. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Mau penyakit apa? Semua ada namanya. Cancer, sakit jantung, darah tinggi, gula darah.
Itu semua nama rendahan semua. Nama Yesus di atas segala nama. Termasuk kemiskinan, kegagalan, pecundang, gak punya anak, gak punya keluarga yang diberkati, hidup morat-marit. Semua ada namanya tuh. Nah, Yesus adalah nama di atas segala nama. Semuanya harus tunduk di dalam nama Yesus. Semua apa tadi misalnya? Kemiskinan, kemandulan, saya cabut sampai ke akar-akarnya, buang ke laut. Karena siapa? Kita berkata dari tempat yang tinggi, maha tinggi, bersama Yesus. Dia sudah bayar dosa kita. Karena itu kita didudukan bersama Kristus. Ibrani 1 ayat 3. Ya, Yesus, ya, adalah cahaya kemuliaan Allah. Tuh ya, bayangin di tempat yang mati, cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Yang menopang segala yang ada. Semuanya hold together karena Yesus. Dengan firman-Nya tuh, Yesus adalah firman yang penuh kekuasaan. Kata-kata yang begitu kaya, saudara. Nggak kebayang deh gimana. Udah kaya kemuliaan, terang, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada, penuh kekuasaan. Nggak ada sedikit pun kemungkinan gagal, saudara. Dan setelah ia menyelesaikan tuh, selesai mengadakan penyucian dosa, disucikan oleh darahnya, dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Duduk di tempat yang tinggi, ya. Highest place, upper. Kita didudukkan sekarang. Tuhan bilang tadi disampaikan kepada oleh pastor, establish, tetapkan, jangan mau gini. Ya ngomong doang lah, saya nggak mau dengar, saya mau pergi. Ya memang kehendak bebas deh. Kalau pergi, ya nggak ngalamin. Ya banyak orang karena membenarkan diri, otomatis dia menolak Yesus sebenarnya. Kebenaran diri, bukan kebenaran hadiah, otomatis menolak Yesus. Bukan kebenaran oleh salib. Bahkan Yesus itu duduk bukan karena dia Tuhan, bukan karena dia anak Allah yang dikasih. Dia menyelesaikan, tadi dia bilang menyucikan penyucian dosa itu dia selesaikan. Makanya didudukkan di sebelah kanan Allah. Makanya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa? Karena memang misinya melakukan itu. Karena dia mau menebus saudara dan saya. Ya, highest place. Epiuranos, ya, surga tingkat 3. Epiuranos, ya, live in the highest place, di alam surgawi. Di surga itu jalannya aja dari emas, sukacita, pleasure dia bilang apa, kenikmatan semua lebih besar daripada yang di bumi ini. Amin. Ya. Nanti dalam tubuh kemuliaan juga. Tuhan ingatkan, emang ada suatu pengharapan kan, penebusan terakhir yaitu tubuh kemuliaan. Bahwa kita hidup dengan menikmati semua yang surga sediakan. Ya, kita hidup konstan di dalam upper room. Nggak mau keluar masuk. Nggak mau. Amin. Nah, cuman tantangannya kan bahwa harus dengarkan Yesus saja. Waktu Jumat kita dengar ya, Petrus masih bisa melenceng lagi ke Musa. Yakobus, Yohanes masih bisa melenceng lagi ke nabi-nabi Elia. Ya, pendekatan daging ini pendekatan salah. Nah, makanya Yesus di upper room itu juga menjelaskan kepada Petrus kan. Kita mau baca aja sedikit tentang Petrus. Waktu Tuhan Yesus di upper room ini mencuci kaki murid-muridnya.
Ya, ayat 6 katakan, sampailah ia kepada Simon Petrus, dan kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jadi ini ada 3 perkataan Petrus ya. 3-tiganya tuh pemikiran daging. Nah, kita belajar dari Petrus. Ya, Tuhan Yesus jelasin, kalau aku nggak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian with me dalam, ya, karena kita sebenarnya sudah dibasuh dengan darah bersih, sudah mandi, bathing ya, mandi. Ya, tapi kalau kita dicuci kakinya karena kita injak dunia, debu-debu, dalam dibilang nggak bisa mengikuti flow-nya Tuhan dalam pelayanan, dalam kehidupan sebenarnya juga. Ya, kalau nggak terlalu cepat, terlalu lambat gitu. Nah, kalau kita bicara hikmat, nggak seperti Petrus bilang yang pertama, jadi 3-tiganya salah ya. Ini bicara daging nih. Dengan cepat Petrus bilang, engkau mau basuh kakiku? Yang kedua Petrus bilang terus tadi, selanjutnya ayat 8, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Salah lagi. Semua pemikiran daging. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Bukannya in me ya, tapi with me. Karena dia sudah dibasuh bersih. Bath ya, sudah dimandikan bersih, yang seperti ayat 9 bilang. Oh bukan ya, nanti ayat 10, tapi nggak usah kita baca. Maka Simon Petrus kepadanya, katanya, Tuhan, jangan kakiku saja, tapi juga dan tangan kepalaku. Nah, ini Simon nggak ngerti lagi. Jadi di upper room kita ini sudah dibasuh bersih, dimandikan oleh darah bersih. Tapi kita berjalan di bumi ini dengan manusia fana ini, kita dicuci kakinya melalui firman, air yang murni, yang jernih. Nah, Simon Petrus 3-tiganya salah karena dia berpikir secara daging. Seperti perjanjian lama. Ya. Hukum untuk ditaati, tapi perjanjian baru Roh Kudus untuk diikuti. Nah, tapi Simon belum ngerti. Nah, kita dengan pewahyuan di ruang atas kita mengerti. Oh, kita terima dibasuh kaki kita. Kita mau. Karena kita akan flow bersama Roh Kudus. Amin. Tapi kita juga nggak dimandikan. Kenapa? Sudah dimandikan dengan darah bersih. Amin. Ya, kita telah mati bersama Kristus, telah dikubur bersama Kristus, mati, disalib bersama Kristus, dikubur bersama Kristus, didudukkan dengan Yesus, sit together in heavenly places. Ya, di dalam kemenangannya kita lebih dari pemenang. Jadi makanya tadi disebutnya orang-orang yang terus tinggal di dalam upper room, ya radian. Apa tuh? Penuh kemuliaan. Kingly, royal, berkuasa perkataannya. Jadi kehidupan kekristenan kita di dalam posisi kedudukan ini. Tidak seperti orang Israel juga menolak. Kalau tadi Petrus contoh daging itu. Ya, engkau jangan membasuh kakiku kok dong gitu kan, kayaknya nggak layak gitu. Ya sampai kapan juga nggak layak. Kalau sekali di ngomongin, selama-lamanya nggak akan. Ya nggak bisa mengalir bersama Yesus. Kalau nggak, semua aja, semua kaki, tangan, semua. Nggak ngerti juga bahwa ada darah Yesus. Ya, Israel tuh menolak Yesus, sebenarnya menolak dia sebagai raja gitu. Raja segala raja. Tadi Pastor sampaikan sebenarnya orang Israel nggak menolak dia sebagai Mesias ya, juru selamat ya, Mesias. Tapi sebagai raja.
yang dia tolak khususnya ya, Yohanes 1 ayat 12-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ya, domba-dombanya Israel mestinya, dan orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tidak menerima dia sebagai raja. Nah, ini di upper room kita menerima dia sebagai raja. Makanya kita memiliki kerajaan surga, kerajaan Allah, ya. Ayat selanjutnya 12. Tapi semua orang yang menerimanya, saudara dan saya, diberinya kuasa. Tuh, diberinya kuasa, power. Supaya menjadi anak-anak Allah. Aba, Bapa. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Nama Yesus. Nama Bapa, nama Yesus. Ya, jadi ini kita review juga ya. Bahwa Tuhan, kalau ditanya nama Tuhan kamu siapa? Yesus. Bapa. Oh, Bapa kan kedudukan apa tuh, status. Dia menyebutnya. Tuhan memperkenalkan dirinya Aba, Bapa. Nama, saudara. Luar biasa ya. Aba, Bapa. Amin. Ya, jadi rapture diceritakan juga di upper room. Kalau saudara lagi baca upper room, ya, misteri yang disingkapkan khusus untuk gerejanya. Untuk gerejanya, orang dunia nggak ngerti akan. Ya, jadi Yesus itu datang di awan-awan permai, mempelai, kita diangkat, diubah dalam sekejap mata, rapture. Pernikahan di awan permai, pernikahan anak domba disebutnya. Makanya kita tidak mengalami tribulasi, masa kesusahan besar. Kenapa? Karena yang menahannya antikris ini sudah diangkat tadi. Kan yang diangkat Roh Kudus. Kita dimeterai Roh Kudus, ikut. Ya, dalam sekejap mata diubah tubuh kemuliaan. Nah, baru setelah 2 kali 3,5 tahun, 7 tahun kembali. Nah, ini baru touchdown itu ya. Menjejakkan kakinya di bumi, kedatangan yang kedua. Amin. Jadi kita jangan mau ini, kalau saudara yang ya punya grup WA grup sana, grup sini, atau orang-orang yang ikut tentang seminar-seminar akhir zaman, selalu bahasanya bahasa kayak kita ini udah ketakutan aja udah gitu sama iblis. Padahal iblis itu roh-roh yang lemah dan miskin, di Galatia dibilang. Kita berkuasa duduk di tempat yang maha tinggi. Tapi itu dengan segala cara penipuannya, wah, itu lihat tuh, ntar ada yang ngirimin lagi. Ya tadi yang seperti saya bilang, ini, wah nanti vaksin keberapa? Wah, namanya udah kecatat semua. Ya pokoknya saya dengar sepintas-sepintas saja deh, nggak bisa ceritain banyak. Tadi kait-kaitan akhir zaman, ini nanti meterai dibuka, nanti ini. Seolah-olah habis kita sama iblis. Padahal ya ada cerita lain ya, bahwa kita justru dibebaskan dari roh-roh yang meterai-meterai, roh jahat itu. Dan iblis tidak bisa menyentuh kita. Kenapa? Kita ada di dalam secret place, dalam naungan yang maha kuasa. Secret place, the Lord Most High. Mana ada iblis yang maha tinggi? Nggak ada. Kita sekarang hidup di gereja Tuhan, itu masa gereja adalah hidup dalam dispensasi waktu kasih karunia. Jadi mesti jelas tipuan-tipuan musuh itu. Nah, oke lah, kita lihat aja langsung apa yang Yesus ajarkan tentang upper room ini. Di upper room ini khotbah tentang rapture ya. Nah, ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Biasanya kan, wah ini di rumah duka nih. Wah, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku.
Padahal ini dalam waktu kita, dalam dispensasi waktu kasih karunia, kita jangan gelisah, jangan khawatir. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, mansions. Ada yang ngomong, wah banyak saya lihat pendeta-pendeta ditaruh di neraka. Ya nggak tahu kalau dia nggak percaya sih. Tapi kalau dalam konteks pendeta-pendeta itu anak Tuhan, Tuhan siapkan banyak tempat tinggal. Tempat tinggalnya itu mansions. Saudara googling aja mansions itu apa sih Pak? Mansions itu kayak puri gitu. Apa ya? Rumah orang bangsawan. Itu disebutnya mansion. Ya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempatnya apa? Mansions. Wah, ada penglihatan Pak. Itu tentang akhir zaman. Wah, kalau yang nggak begini, nggak begitu, rumahnya seperti kandang ayam. Karena nggak melayani, karena nggak berbuat gini, nggak berbuat gitu. Semuanya akhirnya nggak tinggal di kesadaran highest place, heavenly places. Padahal Tuhan jelasin. Ayat 3-nya. Apabila aku telah pergi ke situ. Nah, Yesus kan belum naik ke atas, kan belum naik kan. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Apa tadi? Tempat tinggal, mansion. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini bicara juga tentang Roh Kudus kan dicurahkan. Di mana kita berada, Yesus berada. Ya, kita di dalam ini kita di dalam Yesus. Firman seperti dalam Alkitab ini. Ya, kalau dari bawah diangkat, ya tadi dari kematian diangkat, ya kita ikut di sini. Sekarang ditaruh di tempat yang maha tinggi, ya kita ikut ada di situ. Di tempat Yesus berada, where I am, kita di situ. Masa ada di tribulasi, di tempat di mana kesusahan besar, dikejar-kejar sama antikris gitu. Wah, dicap, nggak bisa berjual beli, hidup lari dari ini. Ya kan ada ayatnya Pak. Ya itu orang di luar Yesus, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang belum percaya. Tapi Tuhan tetap jaga ini sampai ada keselamatan bagi seluruh bangsa. Emang itu urusan itu tuh. Ya panjang lagi nanti kalau diceritakan. Tapi kita di mana Yesus berada, ya kita berada. Ya makanya kita ini mesti punya statusnya pangeran, prince gitu. Tapi seperti tadi pastor sampaikan, kalau prince dididiknya, diajarinnya seperti gembel, walaupun prince, tapi hidupnya seperti gembel. Dia diajarin hidup penuh ketakutan, penuh kekurangan, kurang ini, kurang doa, kurang ini, kurang itu, kurang apa aja. Kurang. Ya kita kan udah tua, faktor U. Ya kamu nggak apa-apa lah miskin. Ada tuh pendeta gitu kan. Mana ada katanya orang Kristen hidup tanpa penderitaan gitu. Kayaknya kalau menderita hebat banget gitu. Ya kan? Ya selalu pakai ayat ya. Ya menderita karena Kristus tuh bukan menderita terus kita dikejar-kejar musuh, di belangsak hidupnya gitu, ketakutan gitu. Bukan saudara. Ya karena saudara percaya di tempat maha tinggi gini, ya orang mungkin hina saudara, ya biarin aja. Nggak ada urusannya. Mungkin yang dengar di YouTube dia bilang, ini pendeta halu nih, halusinasi. Biarin aja. Dia nggak nikmati, kita nikmati. Salib lagi loh, pikul salib. Ya karena ngomong begitu. Ya kita lihat, kita sudah didudukkan di tahta. Kita juga nggak mau main jorok ya. Hidup dalam kemarahan, kebencian, perzinahan. Ya enggak. Kenapa? Kita dididik seperti pangeran.
Ya, kita join heir. Sebagai pewaris bersama. Ya, perkataan kata-kata raja itu adalah power. Makanya kita hidup dan mati dikuasai sama lidah kita, power dari lidah kita, bukan iblis. Siapa yang suka mengemakannya, memakan buahnya. Kita sudah diberikan hidup. Bukan Tuhan bilang, ya umur kan di tangan Tuhan, Pak. Hidup dan mati dikuasai sama Tuhan. Firman-Nya dikuasai sama nih lidah saudara sendiri. Makanya Tuhan kasih firman, menggemakannya, memakan buahnya. Bapak nggak tahu sih, paru-paru saya atau jantung saya atau ginjal saya udah rusak nih. Ya ngomong nggak? Ginjal Kristus. Emangnya bisa diganti baru? Lazarus aja udah berbau 4 hari di kuburan. Bangkit, Lazarus keluar, hidup lagi. Terus pakai jantung rusak gitu, paru-paru rusak, ginjal rusak, usus rusak, pencernaan rusak. Yang enggak, saudara, baru semua. Pak, itu kasih pengharapan palsu, Pak. Siapa bilang? Ya. Makanya iblis di setiap bahasa, tadi pastor juga sampaikan, di setiap bahasa iblis taruh kata-kata kematian. Saya dying mau makan itu, dying kematian. Death, dying, kutukan-kutukan. Orang Indonesia biasa sialan misalnya gitu. Gila lu. Jadi nggak bisa bunuh langsung, nggak bisa, saudara. Tapi dibunuh dengan bunuh diri, mulutnya sendiri. Dan dihidupkan sama mulutnya sendiri juga. Kan siapa yang memakan buah, siapa yang suka menggemakannya, menggemakan hidup, memakan buah hidup gitu maksudnya. Kalaupun udahlah kita nggak mau ngomong yang buruk-buruk, yang mati-mati, yang jelek-jelek, buang. Tapi perkatakan juga yang hidup. Speak life namanya. Pasti ada kata-kata hikmat. Di dalam terang kita melihat terang, kita udah belajar. Bukan kata-kata dunia, bumi yang terbatas. Enggak. Amin. Ya, kita dekat. Ya, tadi Bapak bilang Beni itu anakku. Di dalam kita begitu dekat, tidak ada jarak. Ya, bahkan beberapa yang saya dengar firman juga, Elia itu dibilang Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa, bukan dia berlutut taruh kepalanya di kaki. Kan begitu, Pak. Itu hanya disebut berdoa. Tapi waktu dia berkata, hujan tidak akan turun sebelum saya katakan. Sebenarnya dia cuma deklarasi. Itu yang disebut Elia sungguh-sungguh berdoa. Terbalik, saudara. Coba deh perhatikan kalau ada waktu ayat. Jadi kita, saudara, berkata ya dengan sikap, dengan attitude, duduk berdoa dengan otoritas surga. Ya tadi ya, berlimpah-limpah kekayaan karunia-Nya. Dengan kesadaran berlimpah-limpah kekayaan karunia-Nya. Yang terakhir itu yang satu ya, duduk dengan postur, ya pastor tadi sampaikan tadi Efesus 2 ayat yang ke-7 kan, dengan berlimpah-limpah. Kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Berarti nggak ada kekurangan apapun. Duduk dengan begitu. Jadi saya ini khotbah duduk nih. Mesti benar nih. Posturnya begini. Dan resting, duduk juga dengan kesadaran bahwa Tuhan menaruh musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Ibrani 1 ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku. Nggak ada kan? Hanya Yesus. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tumpuan kaki kita. Itu postur kita. Jadi jangan pernah lagi mau aminkan. Ya saya sih nggak mau dengar lagi tuh.
Seminar A, seminar B tentang akhir zaman yang intinya nakut-nakutin. Intinya besar-besarin iblis. Saudara, saya singkat aja. Iblis, antikris, itu dari zaman Adam dan Hawa juga udah dengar. Waktu Tuhan bilang gini, nanti keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Iblis ada di situ nggak? Ada. Dia dengar nggak? Dengar. Dia berusaha membunuh anaknya Hawa nggak? Berusaha. Buktinya apa, Pak? Buktinya Kain membunuh Habil, ditipu sama iblis. Karena iblis pikir ya pasti Habil dong. Karena anaknya cuma 2. Yang diterima persembahannya Habil. Yang nggak diterima Kain. Berarti kalau 2, ya nggak mungkin si anak keturunan si Kain dong. Anaknya si Habil. Dia pikir. Cuman dia nggak pikir. Hawa akhirin lagi Set. Dan anaknya dari situ. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi Yesus sudah berkata, "It is finished." Sudah selesai. Sudah dikalahkan. Sudah dipermalukan, dilucuti itu musuh tuh. Dia putar otak lagi. Gimana caranya? Jadi caranya adalah yang pertama, upaya kebenaran dari diri sendiri, iblis pakai. Dan mulut ini sendiri. Akhirnya jadi bunuh diri tuh orang Kristen sebenarnya kalau gampangnya. Nah, tapi kalau kita ngerti, kita duduk aja di highest place. Musuh-musuh ditaruh di bawah kaki kita oleh Tuhan tuh. Ya kan tuh Yesus, Pak. Ya kan saya di dalam Yesus. Ibrani 1 ayat 9. Yang engkau mencintai keadilan dan membenci kewajikan. Sebab itu Allahmu mengurapi engkau, bicara tentang Yesus ya, dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Highest place, maksudnya gitu. Diurapi kita. Di tempat yang maha tinggi. Saudara kurang apa? Nggak ada kurang apa-apa. Karena Yesus nggak kurang apa-apa. Amin. Ya, yang penting saudara sadari penuh bahwa di dalam Yesus, di upper room, highest place, heavenly places, kita menerima semua. Amin. Ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara sudah dengar kabar baik. Saudara ikuti aja saya berdoa. Katakan ya, bersama-sama saya katakan gini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau di alam surgawi. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Sekarang saya tinggal duduk dan menantikan dan menerima semua berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara diberkati, ya, saya memberitakan firman Tuhan, bahagia, penuh sukacita, dan kita menutup dengan perjamuan kudus. Ya, kita menerima air yang tadi dikatakan air yang jernih, membasuh kita, bersihkan kita seperti cuci kakinya, dan diseka dengan kain lenan halus. Yaitu melalui perjamuan kudus, saudara. Itu gambarannya juga. Sebab apa yang aku sampaikan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Jadi kita terima sendiri dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui itu tubuh Tuhan. Kita mengakui kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Berarti warisan. Ya. Kelimpahan, kekayaan dari kasih karunia-Nya. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Luar biasa ya. Ditikam,
warnain darah supaya dosa kita semua dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang, digantung di kayu salib. Ya, semua penghukuman, semua dosa, semua kutuk, semua murka, semua yang harus menimpa kita ditimpakan kepada Yesus. Ya, kita boleh rest, bersandar di dadanya. Kemurahan kebaikannya saja buat kita. Dan berkata sebagaimana Yesus di surga, terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian kita di bumi sekarang ini. Kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Lai, Zoe Kosmos dalam tiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses, berhasil dan beruntung. Kita makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Yang manis. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Bagian tubuh mana saudara yang sakit, yang bermasalah, katakan. Misalnya jantung Kristus bilang, paru-paru Kristus, ginjal Kristus. Ya, tekanan darah normal. Karena kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Continue berkelanjutan, di bawah air terjun darah Yesus. Tuhan sudah melupakan, tidak mungkin pernah ikat, tidak mungkin di-input, sehingga menghasilkan input yang buruk, nggak mungkin. Kita ada kebenaran Allah dalam Kristus. Kita pewaris Kanaan. Ya, di tempat yang maha tinggi, heavenly places, kita mewarisi tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita yang nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dan bencana tanah liatin, kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Ya, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham. Berkat Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Namanya masyhur, diberkati menjadi berkat. Kita yang memilikinya. Mewarisi golden oil dari golden pipe. Berkat God pneumatikos in heavenly places. Ya, panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Yang mewarisi berkat pneumatikos, berkat semua yang janji Tuhan, berkat rohani. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini saudara, kita nyanyikan pujian ini, ucap syukur di ruang atas, kita terima semua.